Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali dalam renungan malam pada hari ini. Adapun renungan pada malam hari ini diambil dari kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-13, ayat 1 sampai ke-7. Sebelum membaca dan merenungkan serta melakukannya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, ya Bapa yang hamba-Mu sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, dan berkati seluruh umat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah Bapak Ibu dan Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Dari Markus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 7, demikian bunyinya. Tema dari LLI, khotbah tentang akhir zaman. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya." Demikian pembacaan firman pada malam hari ini. Berbahagialah kita semua yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema kita pada malam hari ini, janganlah gelisah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kegelisahan seseorang membuat kita semakin tidak nyaman. Baik itu gelisah dalam setiap kehidupan, kesehatan, ekonomi, bencana alam, peperangan, bahkan pribadi permasalahan yang ada. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam tema ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus. Pada waktu itu mereka sedang berhadapan di gedung yang mewah, yaitu Bait Allah. Dan murid-muridnya bertanya, "Wah, luar biasa gedung-gedung ini, megahnya sekali." Kita bisa melihat bagaimana negara-negara maju, negara yang punya gedung-gedung yang mewah, bahkan namanya gedung pencakar langit. Nah, tetapi Yesus berkata, tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Artinya, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada kekekalan di dunia ini. Tidak ada yang abadi. Sehebat pun apapun kita, sehebat pun gedung apapun, semegah apapun, semuanya akan runtuh. Tidak sampai di situ Bapak Ibu dan Saudara. Begitu mereka keluar dan ketika Yesus duduk di bukit Zaitun, mereka bertanya lagi, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas. "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Ada hal yang membuat mereka penasaran Bapak Ibu dan Saudara. Dan itu membuat mereka gelisah. Bagaimana dan bila mana itu terjadi? Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus berkata pada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Banyak penyesat-penyesat yang menyatakan bahwa akan ada akhir zaman. Guru-guru palsu menyatakan akan ada akhir zaman. Tetapi Yesus berkata, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Kenapa?
Yesus sendiri berkata, anak manusia pun tidak tahu kapan akan terjadi akhir zaman, tetapi hanya Allah Bapa di surga. Dan inilah yang membuat kita Bapak Ibu Saudara dan sekasih dalam Tuhan, kita semakin dikuatkan, dimampukan dalam keadaan apapun. Kita gelisah, tapi firman Tuhan mengingatkan, jangan gelisah hati. Sekarang kita melihat bagaimana ada peperangan yang terjadi, dan terjadilah kegelisahan. Wah, gara-gara perang ini semua akan terjadi perubahan-perubahan dan sebagainya. Itu yang membuat hati dan pikiran kita menjadi gelisah. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus berkata di sini bahwa, dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi kalau ada peperangan, ada gempa, ada hal-hal yang sifatnya mungkin di luar dugaan manusia terjadi, itu belum kesudahannya. Kenapa Bapak Ibu dan Saudara? Karena Yesus berkata supaya kita tidak gelisah, tetapi kita fokus kepada Tuhan kita Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara, pada masa-masa sekarang ini mungkin kegelisahan karena penyakit, karena perekonomian, karena keluarga, karena peperangan, karena bencana-bencana alam, bisa menjadi kita tidak menjadi pusat Yesus dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, kita minta kepada Roh Kudus supaya kita dimampukan, kita dikuatkan, sehingga kita tidak gelisah dalam menghadapi apapun. Kita harus yakin dan percaya, bersama Tuhan Yesus kita bisa, dan Roh Kudus yang akan menuntun kita. Kiranya kegelisahan hati Bapak Ibu dan Saudara dan saya tidak akan terjadi berlarut-larut. Dan katakan, jangan gelisah hatimu, karena ada Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan memberkati kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini, sehingga kami dikuatkan, dimampukan untuk tidak gelisah dalam setiap menghadapi kehidupan kami, baik kehidupan kesehatan, ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan, dan apapun yang kami hadapi. Biarlah kami bersama Tuhan, kami bisa melakukan itu semua dengan penuh kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat kami malam hari ini, sehingga kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat, tidak sekurang apapun. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini akan tetap hidup dan dimateraikan dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.